Tema renungan malam ini adalah yang ketiga. Kalau kita menonton film silat, ketika seorang penjahat berhadapan dengan seseorang yang dia tahu sangat jago, maka penjahat tersebut tidak akan menggunakan jurus yang ringan, namun langsung mengeluarkan jurus yang terhebat supaya bisa secepatnya menjatuhkan jagoan tersebut. Demikian pula dengan peristiwa pencobaan iblis kepada Tuhan Yesus. Ketika iblis mau menjatuhkan Tuhan Yesus, maka dia langsung melancarkan pencobaan-pencobaan yang menurutnya itu sangat mematikan dan memiliki dampak kerusakan yang besar kalau sampai mengikuti kemauannya. Nah, kalau untuk Tuhan Yesus yang merupakan musuh iblis yang terhebat, dia sudah memilih untuk menggunakan pencobaan-pencobaan yang paling mematikan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, maka pencobaan ini akan terus dipakai juga oleh iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Karena pencobaan-pencobaan ini merupakan pencobaan-pencobaan yang paling top tier untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Di Matius 4 ayat 8 dan 9 mencatat pencobaan yang ketiga berbunyi, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Mengapa iblis menawarkan kerajaan dunia dan kemegahannya? Ada apa di balik tawaran ini? Untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, iblis akan terus menawarkan dan memikat kita dengan hal ini juga, namun dalam bentuk yang lebih kekinian, yakni kekayaan dan kuasa. Ada apa dengan kekayaan dan kuasa? Bukan kedua hal ini sangat menarik? Kalau kita mengejarnya, mendapatkannya, maka kenikmatan hidup bisa didapati. Bisa jalan-jalan bahkan ke luar negeri, memakai baju bermerek, kendaraan yang sangat nyaman, rumah dengan fasilitas yang luar biasa, dan menjadi pusat perhatian serta dihormati di mana-mana. Orang pun akan segan kepada kita. Enak kan? Siapa yang tidak ingin seperti ini? Ketika kita membayangkan semua kenikmatan-kenikmatan ini dan terpikat dengannya, lalu mulai bergerak mengikuti tawaran iblis, maka bisa jadi mungkin suatu kali kita bisa mendapatkan banyak kekayaan, kekuasaan, dan hormat. Namun yang perlu kita renungkan adalah, apakah kita sudah siap menerima semuanya itu? Berapa banyak keluarga yang tidak siap dengan harta dan kehormatan yang tiba-tiba membengkak? Sudah berapa banyak keluarga yang setelah memiliki harta yang melimpah, tapi kehilangan anggota keluarga yang dicintai dan kesehatan? Kalau kita sebagai orang tua siap dengan semua itu, namun permisi tanya, apakah anak-anak kita siap dengan kehidupan yang berkelimpahan? Berapa banyak anak-anak yang hancur karena tidak siap dengan harta yang berlimpah, karena tidak pernah dipersiapkan untuk mengelolanya dengan hati yang takut akan Tuhan? Iblis menawarkan harta yang melimpah, kekuasaan, kehormatan, dan kenikmatan, dan berusaha memikat kita. Namun dia tidak pernah menceritakan bencana yang akan dialami kalau kita tidak siap dengan semua itu. Dia sembunyikan akibat yang mengerikan terhadap kita dan keluarga kita kalau tidak siap dengan semua itu. Dia hanya menawarkan kenikmatannya saja supaya orang tidak takut. Dan kita perlu ingat, tujuan hidup kita bukan mengejar hal-hal tersebut, namun menggenapi rencana Allah di dalam hidup kita. Jadi fokuslah kepada rencana Allah. Bagaimana hidup kita dan keluarga bisa memuliakan Allah. Kalau sampai suatu kali Allah mempercayakan harta yang lebih, mintalah juga untuk memberikan kita hati yang takut akan Allah di dalam mengelolanya. Dan jangan lupa, siapkan anak-anak kita juga, supaya berkat itu menjadi berkat, bukan bencana. Bapa, mohon tolong kami tidak fokus mengejar sesuatu yang kalau kami tidak hati-hati,
malah membawa kami kepada kehancuran dan jauh dari Engkau. Tetapi tolong kami menggenapi rencana-Mu di dalam kehidupan kami, hidup yang memuliakan Engkau. Amin. Kiranya renungan malam ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam kemenangan dari Billy Liline. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.